warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua. Senang sekali malam ini aku bisa kembali lagi buat hadir nemenin teman-teman semua di Lucia Channel. Tararam. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-temanku yang sudah mau subscribe dan like, terus share, komen semua konten-konten yang ada di channel YouTubeku di Lucia Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong kita subscribe. Oke. Lucy senang sekali malam ini bisa kembali lagi hadir buat nemenin teman-teman semua, terutamanya mahasiswa Universitas Terbuka, untuk sharing seputar tentang Universitas Terbuka. Dan kali ini tema yang akan aku angkat adalah tentang biaya pendidikan program sarjana dan diploma pada Fakultas Ekonomi, FISIP, FST, dan FKIP di Universitas Terbuka. Oke teman-teman, langsung saja ya. Nih, dilansir dari sia.ut.ac.id. Jadi sebelumnya disclaimer dulu, aku kan mahasiswa UT di semester 6. Otomatis aku sudah punya akun nih di sia.ut.ac.id. Ini sudah saya login di akun saya ya teman-teman. Jadi akan saya bacakan di detailnya. Jadi biaya pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta layanan administrasi akademik. Biaya pendidikan terdiri dari uang kuliah dan biaya layanan akademik lainnya. Uang kuliah UT tergantung dari skema layanan yang dipilih oleh mahasiswa, yaitu skema layanan sistem paket semester atau SIPAS dan skema non-SIPAS per SKS. Jadi pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui Bank Himbara, yaitu BTN, BRI, Mandiri, atau Alpha Group ya teman-teman. Selanjutnya uang kuliah uang kuliah skema layanan sistem paket semester SIPAS terdiri dari SIPAS non-TTM, SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS plus, dan SIPAS online. Adapun deskripsi dari komponen layanan setiap jenis SIPAS akan saya bahas lebih detail. Untuk itu teman-teman ayo kita segera masuk ke materi, dan teman-teman harus tetap stay tune buat dengerin aku di sini ya. Oke. Dilanjutkan ya. Yang pertama, SIPAS non-TTM meliputi OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar, cetak digital, praktikum atau praktik seluruh mata kuliah, serta tutorial online, ujian akhir semester, tugas akhir program, karya ilmiah, wisuda atau upacara penyertaan ijazah atau pengambilan ijazah. Yang ketiga yaitu SIPAS semi meliputi OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak dan digital, TTM wajib maksimal 3 mata kuliah, praktik atau praktikum, tuton, UAS, TAP, karil, wisuda atau pengambilan ijazah. Yang ketiga yaitu SIPAS penuh meliputi OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar cetak dan digital, TTM wajib seluruh mata kuliah, praktik atau praktikum, tuton, UAS, TAP, karil, wisuda, dan untuk pengambilan ijazah. Selanjutnya, SIPAS Plus meliputi OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar, bahan cetak dan digital, baik itu cetak maupun digital ya teman-teman. Terus TTM wajib seluruh mata kuliah, praktik atau praktikum, tuton, UAS, TAP, karil, wisuda, dan untuk pengambilan ijazah serta pelatihan pengembangan diri. Yang kelima yaitu ada SIPAS online yang meliputi OSMB, layanan administrasi akademik, transkrip nilai, transkrip sementara, alih kredit, bahan ajar digital, praktik atau praktikum online, tuton, ujian online, TAP, karil, dan wisuda serta pengambilan ijazah. Oke, jadi itu ya teman-teman, ada 5 poin tentang SIPAS dan non-SIPAS tersendiri ya teman-teman. Jadi SIPAS itu skema layanan sistem paket semester, atau yang kedua yaitu skema non-SIPAS per semester per SKS-nya ya, skema layanan sistem paket semester. Jadi kalau SIPAS itu setiap semesternya itu kita sudah dipaketin dari sana. Jadi
Contohnya kalau dari UT-nya itu sudah dipaketin per semester itu 20 SKS. Jadi setiap semester kita itu akan dapat 20 SKS dan mata kuliah sudah ditentukan dari sana, teman-teman. Otomatis contohnya kalau kita sudah ditarget dari sana, contoh kita total ada 140 SKS, berarti 140 SKS itu dibagi 20, jadi ada 7 semester ya teman-teman. Kalau kita lolos terus berarti kita bakal lulus di semester ke-7, tapi jika enggak ya sama seperti yang lain harus mengulang. Kalau non-SIPA sendiri berarti tidak dipaketin ya teman-teman. Jadi kita bisa mengambil mata kuliah apapun yang kita inginkan sesuka kita gitu. Yang penting ada batas-batas ketentuan, yaitu per semesternya kalau aku dulu itu 24 SKS itu maksimal. Jadi saran aku sih kalau kita yang non SIPAS atau tidak dipaketkan dari UT, kita bisa milih mata kuliah apa yang akan kita ambil dan kita bisa mentarget kita akan lulus di semester berapa. Contohnya kayak aku sendiri total SKS-nya di Ilmu Administrasi Negara di Fakultas FISIP itu ada 144 SKS untuk program studi Ilmu Administrasi Negara S1, dan per semesternya aku itu ambil 24 SKS semua teman-teman. Jadi alhamdulillah di semester ke-6 ini aku sudah bebas teori, jadi tinggal nunggu hasil UAS yang terakhir 7 makul, nilai karil, dan TAP untuk menjadi salah satu syarat ketentuan kelulusan aku di semester ke-6 ini. Jadi doain ya teman-teman supaya aku bisa lulus di semester ke-6 ini. Oke, next. Selanjutnya yaitu ada rincian biaya uang kuliah di UT, skema SIPAS disajikan pada tabel. Jadi untuk skema money atau budgetnya teman-teman bisa kunjungi di sia.ut.ac.id ya teman-teman. Di sini sudah ada keterangannya lengkap. Jadi kalau teman-teman yang belum punya akun karena masih belum jadi mahasiswa UT, teman-teman bisa lihat juga di website www.ut.ac.id. Terus teman-teman bisa ke menu tentang UT, lalu teman-teman bisa lihat ke biaya pendidikan, itu teman-teman bisa diklik. Jadi setiap fakultas ada rincian biayanya, gitu teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu biaya pendidikan di UT. Untuk aku sendiri sih ini aku akan kasih gambaran secara umum. Untuk Ilmu Administrasi Negara sendiri sih range-nya aku kalau sambil ikut sambil ikut TTM kuliah tatap muka itu range-nya per semester itu ya hampir 2.600.000-an gitu ya teman-teman. Jadi contohnya aku ambil 24 SKS itu sama buku modul. Jadi SPP kita itu sudah include sama kita dapat modul ya teman-teman. Jadi tenang, kita udah bayar SPP sekaligus include modul gitu. Jadi range-nya untuk yang Ilmu Administrasi Negara itu rata-rata ya sekitar 2.600.000 atau 2.400.000 sampai 2.600.000 lah jika untuk PTM dan tutornya. Tapi kalau untuk tutor berarti cuma range-nya 1.400.000 sampai 1.600.000 gitu teman-teman. Oke, terus kalau kalian tanya, Kak, mending kita ikut SIPAS atau non SIPAS nih Kak? Oke, absolutely aku bakal jawab kalau menurut aku sih lebih baik ambil yang non SIPAS, gak usah dipaket. Kenapa? Karena non SIPAS itu kita bisa ngambil mata kuliah apa yang akan kita registrasi tiap semesternya. Jadi kayak contohnya ada mata kuliah hitung-hitungan aku nih, contohnya ada pajak, terus administrasi keuangan, itu kan hitung-hitungan semua. Jadi aku bisa menghindari 2 makul ini. Yang 1 makul aku ambil di semester ketiga, yang 1 makul aku ambil di semester keempat. Yang penting jam ujiannya itu jangan bentrok. Tapi kalau terpaksa harus kita ambil yang menurut kita susah, ya udah ambil aja, nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang ngerasa nggak mau ribet, terus ya udah nggak apa-apa, terserah dari UT-nya ya, mending saran aku ambil yang SIPAS aja. Jadi dipaketin dari univ, jadi dari UT-nya sendiri gitu teman-teman. Jadi suka-suka kalian mau ambil yang SIPAS atau non SIPAS, karena menurut aku sih sama aja. Cuman kelebihannya kalau kita ambil
SIPAS, kita itu sudah dipaketin. Jadi contohnya per semester kita sudah dipaketin 20 SKS dan mata kuliah sudah ditentukan dari UT. Jadi kita setiap semesternya sudah dikasih kayak draft mata kuliah dan biaya yang akan kita bayar untuk kita mengikuti pendidikan di semester tersebut. Jadi kita tinggal bayar aja gitu loh. Tapi kekurangannya menurut aku honestly itu kita nggak bisa ngambil mata kuliah sesuka kita karena sudah dipaketin dari sana gitu loh teman-teman. Dan untuk yang non SIPAS sendiri kelebihannya ya tadi, jadi kita bisa milih mata kuliah yang akan kita ambil di semester awal dan kita ambil di semester akhir. Jadi kita bisa menentukan strategi untuk bisa cepat lulus gitu loh, materi apa, mata kuliah apa yang akan kita ambil dulu dan apa yang nggak kita ambil dulu. Jadi kita sudah bisa memprediksikan, oh aku bakal ngambil ini di semester ini, aku bakal ngambil mata kuliah ini di semester ini gitu. Cuman kekurangannya juga ada teman-teman yang ambil non SIPAS, jadi kita kayak mungkin agak sedikit ribet ya, kita harus benar-benar prepare, kita harus kita buat checklist mata kuliah apa yang sudah kita ambil, apa yang belum kita ambil, terus mata kuliah apa yang sudah lulus, dan mata kuliah apa yang harus mengulang. Dan yang membuat agak kewalahan itu nantinya saat ada mata kuliah yang tidak lulus. Jadi kita benar-benar kayak wah harus harus ngejurnal sendiri gitu, harus pintar-pintar kita lah, yaitu sih text to tango, ada plus ada minusnya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan sendiri mau pilih yang SIPAS atau non SIPAS. Kalau mau saran dari aku buat teman-teman yang nggak mau ribet, yang mending ambil SIPAS aja. Tapi buat teman-teman yang mau masang strategi dan mau lulus cepat, saran aku ambil yang non SIPAS. Jadi kita bisa memprediksi mata kuliah apa yang akan kita ambil di semester berapa dan untuk menyusun strategi gitu loh teman-teman. Itu sih saran aku. Yang penting teman-teman lihat dulu di LKAM itu tuh ujiannya, jam ujiannya bentrok atau apa enggak. Jadi teman-teman harus pintar-pintar nyari mata kuliah yang biar enggak bentrok. Karena aku sebelumnya ini curhat sedikit. Jadi aku sebelumnya semester 1 sampai semester 5 itu belum pernah jam ujiannya bentrok. Tapi di semester ke-6 aku itu bentrok. Jadi mau nggak mau mata kuliah kebijakan publik sama perkoperasian itu kan sama jadwal ujiannya. Contohnya di UT itu kan jadwal ujiannya ada 2 minggu, yaitu 1.1 dan 1.2. 1.1 contohnya minggu pertama 1.1, 1.2. Jadi satunya itu kayak menunjukkan ujiannya gitu, yang satunya itu minggu pertama, yang keduanya berarti minggu kedua. Tapi kebijakan publik itu di aku bentrok gitu jam ujiannya. Kodenya itu kode ujiannya itu 1.2 dan 1.2 gitu contohnya. Berarti benar-benar kayak satu hari aku tuh mengikuti 2 makul untuk dilaksanakan UAS. Biasanya satu hari itu 1 makul, entah itu yang ujian on the spot di lokasi langsung maupun ujian UAS take home exam gitu teman-teman. Buat teman-teman yang bingung, Kak, UAS THE itu apa? UAS langsung itu apa? Nah, itu akan aku bahas tersendiri di video lain. Cuman aku bakal ngasih gambaran sedikit ya teman-teman. Jadi take home exam itu UAS yang baru atau penyelenggaraannya itu baru di universitas terbuka. Karena apa, Kak? Karena terjadinya pandemi COVID-19. Jadi buat informasi teman-teman semua, aku itu berarti kayak masa peralihan gitu loh. Aku mengalami 2 masa dan masa transisi gitu. Jadi saat semester pertama aku itu ya mengikuti pembelajaran UT itu normal, ikut TTM dan ikut tuton. Terus ujiannya juga langsung di tempat kayak on the spot gitu loh, di tempat yang sudah ditentukan sama UT gitu. Jadi secara langsung kita kayak ngikutin ujian nasional itu loh. Jadi dilingkarin jawaban gitu, dan soalnya itu pilihan ganda teman-teman gitu loh. Tapi setelah adanya pandemi COVID-19 itu sistem di UT untuk ujiannya itu benar-benar berbeda 180 derajat kata aku sih. Kenapa aku bisa ngejawab berbeda 180 derajat? Ya karena gini loh teman-teman. Yang pertama, di UT itu UASnya itu nggak
biasanya itu nggak esai gitu. Sekarang after pandemic itu kita UASnya esai, dan yang kedua biasanya UASnya itu langsung ada pengawas, ada peserta, dan di lokasi langsung on the spot. Tapi setelah adanya pandemi COVID-19, kita itu ujiannya dengan UAS dengan sistem THE, Take Home Exam. Jadi UASnya itu di rumah, kita bisa mengerjakan UAS dimanapun. Jadi kayak sistem itu loh, ada website itu namanya the.ut.ac.id. Di situ jadi website buat teman-teman mahasiswa UT itu melaksanakan ujian akhir semesternya, dan di situ sudah ada soal dan sudah ada lembar jawab. Jadi tinggal di-download soalnya lalu dikerjakan di lembar jawab yang sudah tersedia gitu loh. Jadi dikerjain biasa, cuman secara online bisa diketik maupun tidak, dan waktunya itu 12 jam ya teman-teman. Gitu. Itu cuma terus selanjutnya gambaran umumnya kalau teman-teman tanya, Kak enakan mana UAS THE atau UAS yang biasa UT laksanakan secara langsung? Ya honestly review ya itu tetap sama, kembali ada plus ada minusnya. Plusnya untuk yang UAS OTS on the spot seperti sistem UAS UT sebelumnya, sebelum pandemic started, sebelum terjadinya pandemik, ya UASnya itu kita kayak ujian nasional, kita melingkarin gitu loh. Jadi plusnya ya gimana ya, plusnya lebih ke kita ketemu pengawasnya secara langsung, bisa merasakan suasana ujian secara langsung, dan belajarnya itu lebih giat karena nggak open book dan soalnya itu pilihan ganda. Minusnya itu kalau UAS yang secara langsung dan pilihan ganda ini artinya UAS sebelum COVID ya. Minusnya itu menurut aku, honestly review itu lebih tertekan sih kalau aku. Jadi kayak kalau soalnya pilihan ganda itu kan kalau jawabannya A ya A, B ya B gitu loh. Kalau esai kan kita jawaban apapun pasti selama masih dalam benang merah jawaban ya kita dapat nilai gitu kan. Itu minusnya. Dan untuk yang UAS THE Take Home Exam itu plusnya menurut aku karena dia soalnya esai dan open book ketentuannya. Jadi kita yaitu plusnya bisa open book, terus kita bisa searching, kita bisa intinya di THE itu kita bisa dapat dari berbagai sumber. Cuman ada ketentuan-ketentuan atau pos-pos tertentu yang menjadi peraturan di THE, walaupun kita open book ada ketentuan dan peraturan yang tidak bisa kita langgar teman-teman. Dan itu bakal aku bahas tersendiri di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum like, subscribe, comment, dan share, ayo dong segera subscribe, like, comment, dan share video serta konten-konten yang ada di Lucia Channel. Oke, selanjutnya minusnya apa sih Kak untuk UAS Take Home Exam? Oke, minusnya yang lebih ke teknis sih, karena ujiannya itu secara online dan apa-apa itu berbasis website. Jadi secara teknikal itu lebih susah sih menurut aku. Ini honestly review, pas pertama pelaksanaan UAS THE, aku kan merasakan yang pertama kan bener-bener itu kayak di spread gitu loh. Yang pertama UASnya dengan pil ganda langsung on the spot, yang selanjutnya itu dengan UAS THE. Nah, yang membuat shock itu dengan sistematikanya dan dengan teknis. Jadi kendalanya menurut aku sih lebih ke teknis kalau THE teman-teman. Jadi gimana kendala teknis apa yang kakak hadapin waktu UAS THE? Nah, jadi waktu pertama itu websitenya ngedown teman-teman. Jadi kita benar-benar nggak bisa download soal, nggak bisa masuk ke website itu. Jadi aku login jam 8 pagi sampai malam itu belum bisa masuk ke website itu. Dan itu menjadi salah satu thread di Twitter dan menjadi trending 3 kalau nggak trending 2 di Twitter waktu itu. Mahasiswa UT pada nge-tweet kalau websitenya itu down, dan itu pelaksanaan pertama pergantian sistem UT yang tadinya UASnya on the spot dan sekarang dengan THE gitu. Jadi lebih ke permasalahan teknis ya teman-teman. Cuman itu terjadi di terjadi di pelaksanaan pertama. Jadi itu di awal pelaksanaan itu permasalahannya ya lebih ke teknisnya itu ya teman-teman, website ngedown. Cuman di pelaksanaan kedua, artinya di semester selanjutnya setelah tragedi website ngedown itu
alhamdulillah sudah nggak terjadi lagi kendala teknis teman-teman. Jadi ya ini kelebihannya UT itu secara teknis, informatika, komputer gitu unggul sih, jago sih menurut aku. Cuman kalau biasa awal-awal uji coba itu seperti itu ya, umum lah di mana-mana juga seperti itu ya teman-teman. Oke, itu singkat cerita aku mengalami ujian UAS THE dan OTS di Universitas Terbuka yang bakal aku bahas lebih detail lagi di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum like, subscribe, comment, and share Lucia Channel, ayo mulai sekarang kita bareng-bareng belajar di sini. Di sini disclaimer, aku nggak mengguruin, nggak mentorin atau gimana. Di sini aku bener-bener ingin belajar bareng-bareng sama teman-teman semua, dan teman-teman juga kalau ada aku kesalahan atau apa, teman-teman bisa komen di bawah ini, oke? Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf ya. Sekali lagi yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.